Oke, untuk pertama login RM terlebih dahulu untuk mendaftar pasien dengan cara bayar umum, pasien rawat inap, nggih. Cari pasiennya. Saya misalkan pasien dengan nama Arizal, lalu masuk ke pendaftaran kunjungan baru. Di sini dipilih di rawat inap, unitnya rawat inap atau bisa intensif juga. Untuk ruangannya tersedia bangsal anak, bangsal dewasa, kebidanan, dan perina. Di sini saya pilih bangsal dewasa. Dokternya bisa mungkin dokter Mustafa ya. Lalu untuk pilihan kamarnya bisa masuk ke tombol reservasi ini ya, dipencet. Lalu klik yang kosong karena ada pilihan kosong dan terpesan. Jadi pasien bisa melakukan reservasi melalui pendaftaran nanti, reservasi bed. Jadi nanti pasien yang sudah reservasi kamarnya dengan bed tertentu itu akan masuk di sini ya. Untuk yang kosong terlihat di bangsal dewasa. Saya pilih Alfat 1, lalu klik ya. Untuk tindakannya, setelah dicentang itu diklik daftarkan. Tuan Arizal itu sudah terdaftar di rawat inap bangsal dewasa dengan Dokter Mustafa, kan tetapi pasiennya belum diterima, jadi harus diterima dulu lewat akunnya bangsal dewasa, karena tadi inap di bangsal dewasa. Jadi yang mempunyai hak akses untuk penerimaan pasien bangsal dewasa ya akun yang memang diberi akses untuk bangsal dewasa. Nah, kita login dulu bangsal dewasa dengan akun bangsal 3. Untuk dashboardnya seperti ini, sudah terlihat Tuan Arizal di menu pengunjung itu muncul tombol terima dan batal. Jadi apabila pasien tersebut ingin batal atau ingin membatalkan pasien Arizal ini, bisa diklik batal lalu ya. Kan tetapi bila diterima, tekan tombol terima, lalu klik tekan tombol ya. Nah, nanti akan langsung masuk ke dashboard pasiennya. Terlihat di menu tadi ya, di menu awal, dashboard awal itu apabila pasien yang sudah diterima itu masuknya ke kunjungan pasien gitu. Di kunjungan pasien nanti akan tampil pasien-pasien yang sudah diterima, yang sudah siap untuk dilayani gitu. Mungkin kan beberapa ada yang tertutup tabnya tadi, jadi bisa masuk ke kunjungan pasien, menu kunjungan pasien, lalu pilih saja pasiennya dengan menekan tombol lihat, lalu akan tampil dashboard pelayanan detail kunjungan pasien tersebut. Jadi untuk masuk ke detail kunjungan itu bisa dengan dua cara. Yang pertama, masuk ke menu kunjungan pasien lalu tekan tombol lihat pada kunjungan pasien tersebut begini, atau dengan mencari pasien nomor RM-nya.
bisa lewat pencarian yang paling atas ini. Ini nanti tinggal diklik saja yang tampilkan detail itu, atau mungkin bisa cari di daftar pasien, bisa ditulis namanya yang ini nih, di double klik aja, nanti masuk ke sini, lalu klik tampilkan detail. Setelah masuk ke detail kunjungan, terlihat beberapa menu ya, rekam medis, layanan lab dan sebagainya. Untuk rekam medis pasien terdapat submenu anamnesa, pemeriksaan, penilaian, diagnosis, penandaan gambar, perencanaan, CPPT, resume medis, penerbitan surat. Mungkin dari sekian banyak submenu itu ada beberapa fitur yang belum difungsikan, jadi pengisian yang memang tidak dibutuhkan bisa dikosongi. Nah, untuk pengisian anamnesa, pemeriksaan, penilaian itu nanti akan masuk ke submenu resume medis. Jadi pengisian yang di submenu di atas tadi akan langsung terisi di resume medis. Jadi memudahkan pemantauan pasiennya juga lewat satu tampilan di resume medis. Nah, di resume medis ini nanti dapat disimpan lalu dicetak. Cetaknya tekan tombol ini ya. Jadi di sini sudah ada resume medis, nanti resume medis pasien dapat dicetak. Selain itu ada profil ringkas medikal jalan juga, pengkajian awal, cetak CPPT, dan asuhan perawat. Nah, untuk anamnesa terdiri dari keluhan utama, anamnesis diperoleh, riwayat penyakit sekarang, riwayat status fungsional, hubungan status psikososial, edukasi, screening gizi awal, batuk. Nah, untuk keluhan utama di sini bisa diisikan. Lalu untuk menyimpan isiannya tinggal diklik di sini. Diklik atau berpindah menu juga bisa, karena tidak ada tombol simpan. Jadi setelah pengetikan selesai langsung dipindahkan, sudah otomatis tersimpan. Jadi langsung masuk ke resume medisnya ya. Di form keluhan utama tadi, di sini langsung muncul isian yang sudah diisi tadi. Lalu untuk seterusnya ada anamnesis diperoleh dan sebagainya. Untuk riwayat di sini ada penyakit dahulu, alergi, pemberian obat lainnya, faktor risiko, dan penyakit keluarga. Untuk edukasi ada pasien dan keluarga, emergency, inform consent. Lalu berpindah menu ke submenu pemeriksaan. Di sini terdiri dari 4 submenu lagi ya. Jadi ada umum, fisik, anatomi, dan penunjang. Nah, untuk anatomi terlihat banyak nih untuk anatominya. Ada kepala, mata, telinga, hidung, dan sebagainya. Lalu untuk penunjang ada 4 nih, EEG, EMG, dan sebagainya. Lanjut ke penilaian, ada fisik, nyeri, status pediatrik, diagnosis, resiko jatuh, dekubitus. Nah, untuk resiko jatuh sendiri dibagi menjadi 2 lagi ya, ada skala Morse dan skala Humpty Dumpty. Gitu. Untuk diagnosis ICD, gini ya untuk penginputannya. Jadi nanti kodenya bisa dimasukkan di sini. Misalkan I991. Nah, gini.
lalu dimasukkan saja diagnosa dokternya, terserah ya. Lalu apabila kode tersebut menjadi primer, bisa di checklist di sini, lalu diklik simpan, nanti akan masuk di tabel sebelah kirinya ya. Nah, lanjut lagi untuk penandaan gambarnya. Jadi di sini masih kosong, jadi belum dipakai ya untuk penandaan gambarnya. Sambil berjalannya waktu nanti akan kami isikan untuk template-templatenya. Lanjut lagi ke perencanaan. Untuk perencanaan terlihat terapi, kontrol, surat sakit, dan discharge planning. Lalu ada JPPT. Selanjut lagi ada resume yang tadi ya, terinput otomatis. Apabila ingin mengisi langsung di resume medisnya juga bisa, nanti ditekan saja tombol yang edit keluhan utama ini, bisa ditambahkan. Tuh, klik di sini langsung nanti tersimpan. Nah, setelah semuanya terisi, bisa diklik tombol simpan. Untuk memfinalkan pengisian rekam medis, tombol final sebelah sini ya, bisa difinalkan apabila sudah selesai. Jadi setelah di final, pengisian di bawahnya itu sudah terkunci, jadi tidak bisa diubah lagi gitu. Lanjut ke menu sebelahnya, ada layanan. Bisa dimasukkan tindakannya di sini ya. Sebagai contoh, pemeriksaan rawat inap polispesialis, lalu ditambahkan tenaga medisnya. Untuk jenisnya bisa dirubah ya. Ada dokter, anestesi, paramedis, analis, penata anestesi. Lalu untuk namanya kita masukkan Dr. Mustafa. Lalu setelah itu diklik simpan, masuk ke tabel sebelahnya. Terlihat ada tombol batalkan. Jadi apabila tindakan yang sudah dimasukkan ingin dibatalkan, bisa ditekan tombol yang batal ini. Nah, untuk nama yang tertera di sini itu nama akunnya, nama akun yang sudah menambahkan tindakan tersebut ya. Jadi bukan dokternya, tapi nama akun. Sebelahnya ada histori tindakan pemeriksaan ke pasien ini ya. Jadi tindakan-tindakan apa saja yang sudah ditambahkan ke pasien Arizal di pemeriksaan atau kunjungan sebelum-sebelumnya. Untuk menu sebelahnya yaitu laboratorium, radiologi, dan resep. Jadi 3 menu ini dapat dilakukan order. Sebagai contoh, order lab itu sebagai berikut. Tujuan lab bisa diisikan patologi klinik, karena patologi anatomi belum difungsikan ya. Untuk patologi klinik, lalu diagnosanya bisa diisikan karena wajib ya. Keterangan bisa opsional. Lalu apabila pasien puasa atau sito atau pengantar PA bisa di checklist. Di sini dipilih aja, di double klik bisa atau di drag. Jadi apabila memilih yang gula darah sewaktu ya, ini di drag aja di sebelah sini, sebelah kiri, tabel sebelah kiri gini. Nah, ini sudah ditambahkan gula darah sewaktu. Apabila sudah selesai menambahkan tindakan labnya, bisa diklik kirim order sebelah sini. Nah, order Anda telah terkirim ke tujuan, menandakan order laboratorium yang sudah ditambahkan tadi sudah dikirim ke dashboardnya lab. Jadi petugas lab dapat menerima ordernya lalu memprosesnya. Sama halnya dengan radiologi, bisa diklik
radiologi, pilihan radiologi, diagnosanya juga diisi karena wajib. Lalu di drag saja pilihan yang sudah tertera di sini. Sebagai contoh torak ya. Lalu dikirim ordernya. Lalu lanjut lagi ke resep, dipilih yang apotek, ditulis saja nama obatnya, dilengkapi. Yang wajib untuk non racikan ada 4: nama obat, jumlah, frekuensi, dosis, sekali minum. Nah, untuk rute pemberian dan aturan tambahan itu opsional ya, jadi bisa diisi, bisa dikosongi. Setelah memilih apotek tadi, pengisian wajib itu pemberi resep ini harus ini wajib diisi ya, dan juga nomor HP pemberi resep diisi saja. Untuk nomor HP-nya juga diisi sampai kotaknya berubah warna biru. Nah, begini ya. Untuk berat badan, tinggi badan, alergi obat, diagnosa diisi apabila ada. Diagnosanya bisa dikosongi juga, berat badan dan tinggi badan juga. Pengisian hanya khusus angka ya. Ini. Lalu gangguan fungsi ginjal ada atau tidak diisi juga bisa. Lalu untuk copy resep bisa tekan tombol yang di sebelah sini, data order resep sebelumnya. Nah, di sini nanti akan tampil resep-resep yang sudah ditambahkan sebelumnya pada history ordernya. Lalu di kolom sebelah sini ada pilih atau copy. Di sini akan ada tombol untuk copy resep yang nantinya resepnya akan berpindah sebelah kanan. Gitu untuk copy resepnya. Lalu resepnya akan muncul di sini. Saya tambahkan misal paracetamol, jumlahnya, frekuensinya kita pilih, dosis. Nah gitu. Untuk buat resep, klik buat resep, muncul sebelah kanannya. Lalu untuk racikan yang wajib terisi, yang kotaknya berwarna merah nggih. Ada 4 di sini, nama obat, dosis, jumlah racikan, dan frekuensi. Sebagai contoh, kita isikan. Di sini ada tombol tambah apabila dalam satu resep ada beberapa obat yang diracik nggih. Jadi ditambah mawon, ada tombol tambahnya di sini. Apabila ingin membatalkan barisnya, bisa diklik silang gitu. Ini saya isikan terserah dulu ya. Nah, setelah semuanya terisi, bisa diklik tombol buat resep. Lalu ke menu selanjutnya adalah paket. Di sini belum difungsikan nggih. Jadi hanya non racikan dan racikan saja untuk ordernya. Apabila semuanya sudah terisi dan dirasa sudah lengkap, bisa tekan kirim order untuk resepnya. Nah, order Anda telah terkirim ke tujuan. Lalu di menu sebelahnya lanjut lagi ke menu konsul. Bisa diisikan tujuan konsulnya. Sebagai contoh ke poli bedah. Lalu dimasukkan alasan konsul yang diminta, tanggal dan waktunya, dan dokter perujuknya. Sudah langsung terisi ya untuk dokter perujuk, tapi juga bisa diganti. Ini dokter perujuknya, apabila ingin menggantinya setelah itu dikirim. Nah, sudah tampil ya untuk konsulannya. Lalu untuk dokter yang sesuai dengan tujuan konsul tadi, itu nanti akan menerima konsulannya.
Jadi akan menerima konsulan dari dokter perujuknya tadi ya, gitu. Yang akan saya jelaskan setelah ini. Lalu lanjut lagi ke menu sebelahnya, laporan operasi. Di sini nanti akan tampil daftar operasi dan historinya. Namun ini sepertinya belum terisi ya untuk laporan operasinya. Lalu pindah ke menu sebelahnya, ada pemakaian O2. Bisa dipilih non-ventilator atau yang ventilator, tanggal pasang O2-nya, tanggal berapa. Untuk flow-nya bisa dipilih juga dari 0,5 sampai 12.0 ya. Setelah itu bisa disimpan. Nanti akan bertambah tabel yang di bawahnya di sini ya. Lanjut lagi ke sebelahnya, ada menu mutasi. Di sini ada mutasi dan riwayat mutasi. Jadi yang di menu mutasi itu sistemnya yang di Simgos itu, apabila pasien berada di bangsal dewasa dan ingin dimutasi ke ICU, jadi yang memutasi adalah bangsal dewasa. Lalu ICU bertugas untuk menerima pasien yang dimutasi. Jadi begitu nih. Di sini pasien Arizal berada di bangsal dewasa. Jadi bangsal dewasa yang memutasi pasien tersebut. Sebagai contoh, tujuan kita isi di ICU. Bangsal anak. Kita contohkan untuk bangsal anak. Lalu klik reservasi untuk bangsal anak, bednya yang masih kosong dipilih, lalu klik ya, reservasi berhasil. Di sini terlihat nomor reservasinya, nggih. Tanggalnya bisa dipilih hari H sama H+1 nggih, untuk tanggal dan waktunya. Lalu untuk DPJP-nya ini juga bisa dirubah. Sebagai contoh, Abiase, dokter Abiase, lalu dikirim. Tombol kirim sebelah kanan bawah nggih. Setelah semuanya terisi, bisa dikirim. Lalu untuk pasien pulang dapat diubah cara keluarnya. Terdapat beberapa pilihan nggih. Ada diizinkan pulang, pulang paksa dan alasan, dirujukan ke rumah sakit lain, lari pindah rumah sakit lain, meninggal, doa. Oke, saya contohkan untuk pengelolaan pasiennya ini. Keadaan keluarnya kita isi membaik, diagnosa akhir bisa diisi, gitu. Lalu apabila semuanya sudah terisi, klik tombol simpan yang paling bawah sebelah kanan. Setelah itu lanjut ke menu sebelahnya, ada rujukan keluar apabila pasien ingin dirujuk ke rumah sakit lain atau PPK lain. Tetapi fitur ini belum difungsikan karena masih ada tahap-tahap yang harus disetting, gitu. Untuk pasien Arizal bisa dititipkan di bangsal lain dengan cara di sini ada tombol titipkan, nggih. Diklik, lalu ya dipilih kelas yang dengan tujuan titipannya. Di sini terlihat Alphard 1 bed 1 01 VIP. Lalu ingin dititipkan sebagai contoh di kelas 1. Klik, lalu akan tampil di sini pasien titipan kelas 1, kan tetapi kamarnya tetap VIP. Terlihat kamar tetap VIP, tapi pasien tersebut dititipkan di kelas 1. Tuh. Jadi apabila sudah order tapi belum diterima oleh unit tersebut, pasien tidak bisa dipulangkan. Jadi harus diproses terlebih dahulu untuk ordernya tadi, entah itu yang di laboratorium atau di radiologi maupun yang di farmasi.
Untuk laboratorium, lalu kita masuk ke akun lab. Nah, untuk dashboard laboratorium seperti ini nggih. Di sini terlihat daftar order laboratorium yang sudah kita order tadi. Untuk Arizal, Tuan Arizal dapat diterima di sini nggih. Apabila ingin dilihat terlebih dahulu detailnya di sini. Tapi apabila ingin dibatalkan, bisa diklik tombol batal di sini lalu ya. Nah, untuk penerimaan ordernya kita pilih terima lalu klik ya. Berpindah ke menu di bawahnya ada kunjungan pasien. Di sini sudah masuk ya Tuan Arizal, klik lihat. Lalu berpindah ke submenu hasil laboratorium. Di tindakan sudah ada tindakan yang diorder oleh unit Bansal tadi ya. Di checklist saja untuk memasukkan hasilnya bisa dimasukkan lalu disimpan. Nah, untuk cetak hasilnya bisa diklik tombol ini ya. Jadi begini untuk tampilan hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Setelah disimpan dan isi catatan dokternya juga, lalu diklik simpan lagi, masuk ke menu sebelahnya. Hasil evaluasi SST bisa diisikan juga. Setelah diisikan bisa diklik tombol simpan lalu cetak. Dan untuk sebelahnya ada riwayat hasil laboratorium untuk kunjungan-kunjungan yang sebelum-sebelumnya untuk pasien tersebut. Sebelahnya lagi ada hasil patologi anatomi dan hasil lab mikro. Setelah pemeriksaan lab sudah selesai, bisa di-finalkan. Tombol final ada di atas sebelah kanan gitu. Bisa di-finalkan. Nah, setelah kunjungan di-finalkan, proses yang di lab sudah selesai. Lalu masuk kembali ke radiologi. Karena pasien Arizal tadi sudah order radiologi, begini nggih untuk tampilan dashboardnya radiologi. Untuk daftar order radiologinya tampil, bisa dilihat dulu yang sudah diorder yaitu torak dan diterima, klik ya. Lalu masuk ke menu di bawahnya ada kunjungan pasien, bisa dipilih Tuan Arizal sudah muncul ya, lalu diklik lihat, masuk ke menu hasil radiologi. Nah, untuk tindakan radiologinya akan tampil di sebelah kiri. Diklik saja torak, lalu diisikan. Untuk isiannya seperti ini nih. Klinisnya, kesan, usul, hasil, BTK, dokter. Nah, untuk pengisian wajibnya di sini terlihat nggih untuk kotak yang berwarna merah ada klinis, kesan, dan usul. Untuk hasilnya di sini termasuk opsional, tetapi tetap diisi ya untuk hasil radiologinya seperti apa nanti BTK dan dokter bisa diisi juga. Seperti contoh dokter Ifada, lalu diisi saja. Apabila pengisian sudah selesai, diklik simpan, lalu bisa dicetak juga. Untuk tampilan hasil pemeriksaan radiologinya seperti ini ya. Nah, apabila tindakannya banyak, bisa diisikan semua isiannya dulu. Setelah itu diklik final yang sebelah sini nggih. Klik ya.
Setelah tindakan radiologi sudah selesai, bisa diklik tombol final di sebelah kanan atas nggih. Di sini lalu klik ya. Untuk tampilan informasinya seperti ini. Orderan tadi sudah masuk ke daftar order resep. Bisa dilihat dulu, lalu dicentang untuk telah resepnya ya. Apabila sudah diperiksa, ini terima, masuk ke tampilkan detail, lalu pilih menu layanan farmasi. Nah, di sini sudah masuk obat yang sudah ditambahkan di orderan tadi. Ini bisa ditambahkan untuk rutenya, lalu aturan tambahannya mungkin hari wajib ya. Untuk hari bisa diisikan kuantitinya, pun sisa, atau mungkin ingin merubah obatnya juga bisa. Nah, untuk sementara apabila ingin menghapus obat tersebut, dirubah saja untuk kuantitinya menjadi 0 gini. Nah, untuk menambahkan obat apabila kurang, bisa diklik tombol tambahkan item di sini, diisikan nama obat, frekuensi, dosis, rute pemberian, hari, jumlah, aturan pakai dan keterangan. Lalu setelah semua terisi, klik tambahkan. Setelah dirasa obat yang ditambahkan sudah sesuai semua, bisa diklik tombol final terlebih dahulu, klik ya, lalu muncul tombol cetak yang di bagian bawah. Lalu bisa dicetak untuk pun sisa, kwitansi pelayanan, bukti pelayanan, dan seterusnya. Untuk konsul, kita bisa masuk ke poli bedah, akun poli terlebih dahulu ya. Lalu masuk ke menu konsul. Nah, masuk ke konsulan ini ya, diterima, klik ya. Dokter tujuannya sebagai contoh, karena tadi poli tujuannya bedah, jadi dokternya sebagai contoh Dr. Mahmud, simpan. Masuk ke tampilkan detail, lalu ke menu konsul, dijawab konsulnya nggih. Jawab konsul sudah terisi, tujuan konsulnya poli bedah, lalu alasan konsul tadi dan konsul yang diminta karena dikosongi, dan dokter perujuknya DC, maka bisa diisikan jawab konsulnya yang sebelah kanan. Misalkan begini nggih, lalu diklik simpan. Setelah itu di finalkan. Nah, setelah itu sudah selesai. Lalu kita masuk ke akun Bangsal lagi untuk memulangkan pasien atas nama Arizal. Masuk ke menu pasien pulang. Untuk cara keluarnya bisa diisikan lagi, klik tombol simpan. Setelah data pasien keluar telah tersimpan, pasien sudah tidak lagi tampil di kunjungan pasien. Bisa diklik tombol refresh ya. Sudah masuk ke filter selesai. Nah, terlihat di sini Tuan Arizal masuk ke filter selesai. Jadi ada 3 filter di sini: batal kunjungan, pasien berada di ruangan ini, atau selesai. Bisa disesuaikan. Dilihat pasien sudah pulang ya. Pasien titipan kelas 1 di VIP.
kita masuk ke akun kasir untuk pemrosesan pembayarannya. Masuk ke menu daftar tagihan. Nah, untuk dashboard kasirnya itu seperti ini ya. Jadi sudah tampil tadi pasien inap atas nama Arizal sudah dipulangkan, bisa dilihat, klik tombol view. Untuk rinciannya seperti ini, ada 4 tindakan 4 item yang akan diproses. Di menu kasir ada 6 ya, deposit salah satunya. Untuk sementara pasien umum menggunakan menu deposit dulu ya, untuk pembayaran terlebih dahulu sebelum dilayani. Salah satunya mungkin dilayani di poli gitu. Nah, untuk penjamin tampilan seperti ini, mungkin bisa ditambahkan nanti penjaminnya, atau piutang, non tunai, ada EDC dan transfer ke rekening rumah sakit. Lalu diskon dan info pembayaran masih kosong ya. Untuk validasinya di kasir bisa tekan tombol hitung ulang tagihan yang berwarna merah seperti ini untuk memastikan nominal sudah sesuai atau belum gitu. Nah, nomor kwitansi bisa diisi dulu, nama pembayarnya wajib terisi ya. Nah, untuk pembayarannya bisa diisikan segini ya, untuk pembayaran tunai 350.000, lalu sisa kembaliannya 49.000. Bisa difinalkan tagihan, bisa diklik tombol final, lalu bisa langsung cetak kwitansi. Cetak kwitansinya, diisikan saja nomor kwitansinya dan pembayarnya. Klik ya. Nah, untuk cetak kwitansinya seperti ini ya tampilannya. Nah, berikut adalah pelayanan rawat inap dari pasien di daftar inap sampai pembayaran selesai.